Ahmad dengan NIM 231260118. Saya dari Prodi Kedokteran Gigi. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa Indonesia ketika masuk di negara Indonesia. Bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu dan pertama kali ditemukan di Prasasti Kedudukan Bukit di Palembang pada tahun 1683. Adapun fungsi bahasa Melayu pada saat kerajaan kuno, lebih tepatnya pada saat kerajaan Sriwijaya, yaitu yang pertama, penghubung antar suku, yang kedua, penghubung antar kerajaan, yang ketiga, perdagangan, dan yang terakhir, bahasa kebudayaan bagi kerajaan tersebut. Nah, jadi yang pertama itu penghubung antar suku, karena Indonesia ini memiliki banyak sekali suku dan pada saat zaman kerajaan dulu itu pun juga memiliki banyak sekali suku, maka bahasa Melayu pada saat itu dijadikan bahasa penghubung antara. Yang kedua, karena tiap kerajaan itu memiliki sukunya masing-masing dan tiap kerajaan itu mempunyai bahasa daerah yang berbeda. Karena itu bahasa Melayu ini menjadi bahasa yang menyatukan antara kerajaan. Perdagangan jelas kita tahu karena ada sistem komunikasi saat terjadi di situ, dan bahasa kebudayaan yaitu sebagai ciri khas kerajaan itu masing-masing. Oke, selanjutnya mengapa bahasa Melayu yang dipakai sebagai bahasa persatuan? Yang pertama, karena ini lingua franca atau lidahnya enak di lidah kita gitu. Yang kedua, karena perdagangan, karena jalur perdagangan orang Melayu yang datang ke Indonesia. Yang ketiga, semua suku menerima, ya setiap suku itu menerima adanya bahasa Melayu itu karena gampang di mereka, karena mereka menggunakan bahasa itu sebagai komunikasi antar suku gitu. Yang terakhir itu karena sistem bahasa yang sederhana. Karena sistem bahasa yang sederhana, jadi masyarakat itu enak untuk berbicara, untuk menggunakan bahasa tersebut tanpa takut adanya miskomunikasi atau komunikasi yang tidak berjalan dengan lancar antara satu orang dengan orang yang lainnya. Oke, selanjutnya, seiring berjalannya waktu, bahasa Melayu itu berubah menjadi bahasa Indonesia yang dimana diresmikan pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928, yang dimana bunyinya, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Nah, apa sih fungsi bahasa Indonesia? Yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan. Yang kedua, identitas nasional. Yang ketiga, alat penghubung masyarakat antar suku satu dengan suku yang lainnya. Oke, yang pertama kita bahas lambang kebanggaan kebangsaan. Indonesia itu bangga punya bahasa Indonesia karena merupakan identitas negara kita. Karena itu kita bangga gitu. Dan yang jelas, alat penghubung masyarakat, kita tahu Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam tetapi tetap satu. Banyak sekali suku-suku di Indonesia, banyak sekali provinsi, pulau, dan lain-lain, dan akhirnya masyarakatnya sendiri itu luas, banyak. Nah, karena itu dibutuhkanlah sebuah bahasa yang bisa menjadi penyatu kita semua. Oke, dan yang terakhir, apa fungsi bahasa bagi negara? Fungsi bahasa bagi negara itu ada 4, yaitu yang pertama, bahasa resmi kenegaraan, sudah dibahas sebelumnya. Yang kedua, bahasa pengantar akademik. Jadi di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia itu wajib menggunakan bahasa Indonesia karena dia yang mengantarkan proses akademik itu bisa berjalan gitu. Karena tidak semua guru itu bisa berasal di daerah yang sama gitu. Ada guru yang dari luar pulau yang dimana mereka berkomunikasinya tidak bisa menggunakan bahasa daerah yang sama, jadi itulah kenapa ada bahasa Indonesia. Yang ketiga, alat penghubung antar suku. Oke, itu jelas sudah berkali-kali tadi dibilang kalau bahasa Indonesia adalah bahasa penghubung antar suku. Dan yang terakhir, alat pengembangan kebudayaan dan iptek. Jadi kebudayaan itu berkembang dari bahasa Indonesia. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.